Sifat Ma'ani. Sifat Ma'ani merupakan sifat yang mengandung sifat-sifat nafsiyah. Dalam pelajaran Tauhid sifat 20, sifat-sifat yang termasuk dalam sifat Ma'ani adalah kodrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Ketika masih duduk di bangku sekolah dasar, kita juga diajari Tauhid sifat 20 ini. Waktu itu, kita hanya dicekoki dengan istilah-istilah Arab dan kita tidak pernah mengerti arti yang sebenarnya. Kita pun yakin bahwa guru-guru agama yang mengajarkan Tauhid waktu itu hanya mengajarkannya berdasarkan kurikulum pelajaran agama. Bahkan ditegaskan bahwa sifat-sifat Ma'ani hanyalah untuk Tuhan. Guru-guru pun hanya menghafalkan dalil yang berkaitan dengan sifat-sifat tersebut. Belajar Tauhid semacam di sekolah dasar hingga di perguruan tinggi yang kita peroleh hanyalah hafalan konsep-konsep tentang sifat-sifat Tuhan. Tidak ada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, tidak ada implementasinya untuk kemajuan spiritual. Apa yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar tentang sifat Ma'ani tersebut? Jika sifat Ma'ani juga merupakan sifat yang disandang manusia sempurna atau manusia unggul, di mana letaknya dalam kehidupan ini? Itulah pertanyaan yang sangat mendasar. Kali ini kita masuk dalam salah satu sifat Ma'ani, yaitu kodrat dan irodat. Kodrat artinya kuasa. Sifat kuasa ini dimiliki manusia. Kalau kita mau duduk, kita pun langsung bisa duduk tanpa menunggu didudukan oleh pihak lain. Jika kita punya niat untuk berjalan, maka kita pun mendadak bisa berjalan. Hal ini karena manusia mempunyai sifat kuasa. Dengan kata lain, manusia didiami sifat kuasa. Jadi dalam tingkatan yang sederhana, manusia memiliki kuasa untuk memilah, memilih, mengatur, membuat, menciptakan, dan lain-lain. Tingkat kuasa yang dimiliki tiap-tiap orang tidaklah sama. Ini tergantung kepada pencapaian yang telah diperoleh masing-masing. Bagi orang yang biasa melatih diri untuk mengangkat barang-barang seberat 100 kg setiap harinya, maka ia akan mampu mengangkat beban seberat itu dengan mudah. Bagi yang biasa berpuasa setiap hari hanya dengan berbuka sekali, maka ia akan mampu hidup tanpa makan dalam beberapa hari. Inilah kuasa fisik. Sejak ratusan tahun lalu, orang Barat telah melatih pikirannya. Mereka melatih pikiran mereka untuk menguasai alam dan menciptakan produk-produk yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka dapat menciptakan barang-barang elektrik, elektronik, otomotif, kapal bermesin, pesawat terbang, komputer, dan barang-barang berteknologi tinggi lainnya. Inilah wujud kuasa pikiran. Ya, gumelarnya berbagai macam barang di zaman sekarang ini merupakan bukti kuasanya pikiran manusia. Kadang kita berdecak kagum terhadap kuasa pikiran manusia. Ini disebabkan manusia memiliki sifat 20 itu. Dan lokus atau pikiran manusia itu ada di badan halus manusia yang namanya badan nafsani. Dengan demikian, jika bangsa Barat, Jepang, dan kini diikuti Korea Selatan mengalami kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, itu karena mereka melakukan eksplorasi kuasa pikiran.
Sebelum kita lanjutkan bahasan tentang pikiran ini, marilah kita memahami dulu makna irodat. Sebenarnya, kodrat dan irodat tidak bisa dipisahkan. Interaksi keduanya sangat kuat. Jika kodrat merupakan sifat kuasa, irodat merupakan sifat kehendak atau kemauan yang dimiliki manusia. Binatang dianugerahi kodrat secara spesifik, tapi tidak dianugerahi irodat. Jadi binatang bertingkah laku lantaran instingnya, sedangkan manusia berbuat dan bertindak karena irodatnya. Dengan kodrat dan irodatnya, manusia akan bisa berbuat apa saja yang dikehendakinya. Akibat dari kodrat dan irodatnya yang tidak terpimpin itu, maka rusaklah hutan, bumi, laut, dan berbagai jenis habitat kehidupan. Apalagi jika kodrat dan irodat itu hanya berhenti di badan nafsani, manusia bisa hilang kemanusiaannya karena ego akan bertindak melampaui batas. Bila mana kodrat dan irodat berada di lapisan badan nafsani, maka kodrat dan irodat itu ada di bawah kekuasaan ego. Kodrat dan irodat harus di bawah kendali ruh darinya. Kenapa? Karena maksudnya agar kodrat dan irodat manusia itu menjadi perwujudan kodrat dan irodat Allah. Bila kodrat dan irodat itu ada di bawah bimbingan Allah, yang timbul di dunia ini bukan kedurjanaan, melainkan rahmat-Nya. Yang muncul bukan kesewenang-wenangan, melainkan kasih sayang-Nya. Marilah kita perhatikan ayat kursi yang biasa dilafalkan oleh umat Islam di dunia ini, dan kebanyakan digunakan sebagai jambi-jambi. Terjemahannya adalah, Allah tiada Tuhan selain Dia yang hidup kekal lagi berkuasa dengan sendirinya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Siapakah yang dapat memberi pertolongan di sisi Allah tanpa izinnya? Allah mengetahui apa yang di depan dan di belakang mereka, dan mereka mengetahui sedikit apabila dibandingkan dengan ilmu Allah. Itu pun atas kehendak-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat dalam mengurus dan memelihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Perhatikan dengan seksama ayat itu. Diinformasikan bahwa Allah bangkit dengan sendirinya dan hidup selama-lamanya, tidak tersentuh kelelahan dan kelemahan sehingga kantuk dan tidur pun tidak bisa menyentuhnya. Allah meliputi semuanya. Tidak ada kuasa lain yang bisa bekerja kecuali izin dan kehendak-Nya. Dan Allah pun mengetahui semuanya, baik yang lahir maupun yang batin. Lalu, apa hubungan sifat Allah yang disebut dalam ayat kursi dengan sifat manusia? Untuk memahami hal ini, marilah kita pahami apa yang sudah diajarkan oleh Syekh Siti Jenar dan dilantunkan dalam sebuah bait oleh Raden Panji Natarata. Kodrat adalah kuasa pribadi, tiada yang mirip atau menyamai. Kuasanya tanpa peranti, dari tanpa rupa menjadi warna-warni, lahir batin satu sebab sawiji. Irodat berarti karsa tanpa runding, hidup berdiri sendiri menurut karsanya sesuai kehendaknya. Sekali lagi, perhatikan dengan cermat bait itu. Di situ disebutkan bahwa kodrat itu merupakan kuasa pribadi. Siapakah pribadi itu? Pribadi yang sebenarnya adalah yang maha pribadi, yang sekaligus disebut sebagai Tuhan.
Namun manusia merupakan makhluk hidup yang didiami sifat pribadi dengan adanya ruhnya yang ditiupkan ke dalam diri manusia. Jadi, pribadi manusia merupakan pengejawantahan, manifestasi atau tajali dari Sang Maha Pribadi alias Tuhan. Oleh karena itu manusia didiami ruhnya, maka manusia bisa berkiprah dalam berbagai hal. Manusia juga diberi irodat, sehingga manusia sempurna akan dapat hidup menurut karsa dan kehendaknya. Tentu, apa saja yang dikehendaki merupakan manifestasi kehendaknya pula. Makanya, dalam bait itu dinyatakan bahwa irodat itu merupakan karsa atau kehendak tanpa runding. Dengan kata lain, apa yang dikehendaki oleh insan kamil itu berarti perwujudan dari kehendaknya. Irodat manusia sempurna berasal dari ruhnya yang sudah tersambung dengannya. Loh, kok bisa ya manusia sempurna itu disebut berbuat dan bertindak atas kehendak Dia? Bukankah Tuhan tidak tergantung pada kehendak manusia? Bukankah manusialah yang sebenarnya senantiasa bergantung kepada Tuhan? Benar, benar sekali. Akan tetapi, bila manusia sungguh-sungguh mendekat kepadanya, maka dia akan lebih dekat lagi terhadap seorang hamba yang mendekatinya. Jika sudah terjadi itu, maka sang hamba menjadi sarana dan wahana kodrat dan irodatnya. Sang hamba itu mengekspresikan kodratnya karena kehendaknya. Sang hamba berkehendak menurut kehendaknya. Ruhnya telah kembali menyatu dengan dia, sehingga sang pribadi selalu terpimpin. Ketika sang hamba sangat dekat dengan Tuhan, maka ruhnya tidak terbungkus lagi. Tidak terbungkus lagi oleh jelaga hawa nafsu. Ruhnya berperanan penting dalam mengatur dan mengendalikan jasad yang menjadi arasnya. Dalam keadaan yang tidak tertutupi oleh ego atau hawa nafsu, ruhnya langsung kembali menyatu dengan dia. Kondisi ruh yang seperti itu bagaikan anak bertemu orang tuanya. Sebaliknya, bila ruhnya tidak bisa berhubungan dengan Allah, maka yang terjadi adalah kepiatuan. Dalam keadaan demikian, kodrat dan irodatnya tidak berfungsi dengan benar di dalam jasad manusia. Bila kodrat dan irodat Tuhan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, diri sejati manusia akan mengalami kecelakaan terus-menerus dalam menjalankan misi hidupnya di dunia ini. Kodrat dan irodatnya akan menjadi kodrat dan irodat negatif yang akan berlangsung dalam waktu yang tiada terkira, dan banyak malapetaka menimpa dunia ini. Ya, karena banyak manusia yang ruhnya mengalami piatu. Ingatlah kembali ketika kita menghayati sifat wahdaniyah, bukankah kita berada setempat, sezaman, dan sewujud dengan Tuhan? Ya, kita dan Tuhan itu hakikatnya tidaklah berpisah tempat. Bukankah Dia meliputi segala sesuatu? Dan Tuhan pun senantiasa bersama kita dimanapun kita berada. Sadarilah, Dia senantiasa bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan sesungguhnya Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Manusia dan Tuhan berada dalam al-wadah al-makaniyah, ada di dalam kesatuan tempat. Tapi perlu diketahui bahwa Allah tidak terikat oleh tempat itu sendiri. Dimanapun sang hamba berkehendak untuk menemuinya, maka Dia selalu hadir. Tempat bersatunya hamba dan Tuhan itu disebut Baitullah atau rumah Allah. Dan ternyata rumah Allah itu tiada lain adalah qalb mukmin,
jantung hatinya orang mukmin. Selain manusia dan Tuhan berada dalam kesatuan tempat, manusia dan Tuhan juga berada dalam kesatuan waktu. Meskipun demikian, Tuhan tidak terikat oleh waktu. Bukankah bila dinyatakan Tuhan senantiasa hadir dimanapun kita berada, itu berarti dalam setiap waktu Tuhan pun bersama kita. Ya, kita ada dan Dia pun ada. Kita hadir, maka Dia pun hadir. Kita mendekatinya, maka Dia pun semakin dekat. Jika demikian, kapan Allah berpisah dengan manusia? Ya, Allah tidak pernah berpisah dengan manusia, dimanapun dan kapanpun. Akan tetapi, manusia sendiri yang melupakan dirinya sendiri, karena manusia lupa bahwa di dalam dirinya ada ruhnya. Maka dia menjadi lupa kepada pemilik ruhnya. Dengan kata lain, dia lupa terhadap ruhnya, maka akibatnya dia pun lupa kepada Allah. Dan selanjutnya, dia lupa terhadap dirinya sendiri. Jika seseorang telah lupa terhadap dirinya sendiri, maka dia menjadi terpisah dari Tuhan. Ternyata, kodrat dan irodat manusia itu merupakan kodrat dan irodat Tuhan bila manusia dan Tuhan berada dalam kesatuan wujud, atau lebih dikenal dengan wahdah al-wujud. Jasad manusia ini hakikatnya al-masjid al-haram. Jasad manusia itu berharga karena telah dipilih oleh Tuhan untuk ditempati ruhnya. Makanya membunuh manusia itu dosanya sangat besar. Jasad adalah tempat sujud bagi ruhnya, sehingga jasad harus senantiasa disucikan. Dengan kedudukannya sebagai Al-Masjid Al-Haram, maka perjalanan manusia pada akhirnya harus sampai bertemu dengan Dia. Dalam hidupnya di dunia ini, Syekh Siti Jenar senantiasa mendambakan untuk dapat kembali pada kehidupan yang qadim, yang azali, yaitu kehidupan sebelum berpisah dengan Tuhan. Jadi pengajarannya sebenarnya pengajaran ilmu tauhid tingkat tinggi. Syekh Siti Jenar tidak tertarik dengan kehidupan politik, karena kehidupan politik dianggap mengotori Al-Masjid Al-Haram yang berada pada jasadnya. Perhatikanlah sebuah pupuh dandang gula, yaitu bait 52. Kurindukan hidupku yang dahulu kala, ketika aku masih suci tiada terkira. Ketika aku belum kenal arah dan tempat, tak tahu hitam, putih, hijau, biru, jambon, dan kuning pun tiada tempat. Kapankah aku akan kembali pada hidupku yang dulu? Lahir di alam kematian ini penuh kesusahan lantaran kalbu memuat sifat baru. Syekh Siti Jenar mengajarkan Sangkan Paraning Dumadi ajaran tentang asal-usul dan tujuan ciptaan. Sangkan artinya asal, sedangkan paran artinya tujuan. Di Jawa juga dikenal dengan ajaran Sangkan Paraning Ngaurip, atau asal dan tujuan hidup ini. Jadi bagi Syekh Siti Jenar, tujuan utama hidup ini adalah untuk bertemu dengan Allah, atau yang disebut kembali ke asal kehidupan. Dalam Al-Quran pun disebutkan, sesungguhnya Allah tidak berbuat zolim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zolim kepada dirinya sendiri. Dan sesungguhnya rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, dan mereka tidak dapat petunjuk. Ya, manusia memang harus mengenal jati dirinya, mengetahui asal-usulnya. Jati diri manusia berasal dari alam yang tidak terikat ruang dan waktu. Di alam itu tidak kenal sekat-sekat warna. Alam kedamaian abadi. Alam inilah dirindukan oleh Syekh Siti Jenar, dan itulah alam bertemunya kembali hamba dengan Allah.
Siapa yang mendustakan kenyataan alam ini, ya, akan menderita kerugian tiada terkira. Mengapa? Karena alam zohir atau alam lahir ini penuh dengan kedukaan. Alam lahir ini penuh dengan kesusahan karena kolbu kita memuat barang yang bersifat baru. Untuk bisa membebaskan diri dari malapetaka di alam lahir ini, maka kodrat dan irodat manusia harus dipimpin oleh ruhnya. Akan tetapi ruhnya tidak dapat berfungsi bila jasadnya dikotori dan tidak dijadikan al-masjid al-haram. Bila ruhnya tidak berfungsi, maka kodrat dan irodat dipimpin oleh ego atau bayangan gelap manusia. Akibatnya apa? Ya, manusia akan mementingkan dirinya sendiri dan saling menaklukkan. Manusia akan merusak alam lahir ini. Oleh karena itu, Syekh Siti Jenar menyebut alam lahir ini sebagai alam kematian. Jasad fisik ini harus menjadi al-masjid al-haram. Disitulah yang bersujud dan yang disujudi menjadi satu. Dengan demikian, kodrat dan irodat tidak lepas kendali. Kodrat dan irodat di dalam al-masjid al-haram digerakkan oleh Allah. Karena ruhnya bertemu dengan Dia di dalam al-masjid al-haram, tidak ada lagi ego atau bayangan gelap manusia. Di dalamnya, hawa nafsu manusia tidak berkuasa menggoda dan menyesatkan diri manusia, karena di dalam masjid itu ruhnya senantiasa tawaju menghadapkan diri dengan penuh perhatian di hadiratnya. Kembali pada kuasa pikiran yang menggerakkan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa dunia barat yang diikuti oleh Jepang dan Korea Selatan mengalami kemajuan material yang luar biasa karena mereka mengeksplorasi kuasa pikiran. Akan tetapi, mereka mengalami krisis spiritual. Mereka tidak masuk ke dalam al-masjid al-haram, sehingga kemajuan material tidak digunakan untuk kesejahteraan hidup bersama. Eksplorasi kuasa pikiran itu hanya untuk memenuhi kepentingan golongan atau etnik mereka sendiri dan bukan untuk kemanusiaan. Inilah yang menyebabkan penjajahan di atas dunia yang tidak berkesudahan. Negara-negara yang belum maju atau yang disebut baru berkembang mengalami kerusakan lingkungan yang luar biasa karena segelintir elitnya dijadikan alat untuk menguasai negara. Rakyat jelatanya mengalami penindasan para petinggi negerinya. "500 tahun yang lalu, Syekh Siti Jenar melakukan kritik pada kehidupan yang didominasi kodrat dan irodat semu itu. Cobalah perhatikan sebuah bait dari Pupuh 56, Dandang Gula. Seseorang yang dihadap oleh kaulanya, ia duduk di kursi kekuasaan dan kaya raya. Tanah luas dan hiasan rumahnya indah, kemenangan di tangannya dan bangga. Tidak tahukah dia, segenap benda di dunia itu musnah dan menjadi tanah. Mengapa dia sombong dan pongah? Oh, kasihan saya kepadanya. Sifat dan citra diri sebagai mayat pun tidak disadari. Ia merasa paling cukup dan pandai." Di ruang lingkup negara yang dikritik Syekh Siti Jenar adalah penguasanya. Mengapa? Karena pada umumnya penguasa negara itu merasa memiliki kekuasaan, kaya raya, dan bangga dengan kekuasaan yang ada di tangannya. Ia lupa bahwa kekuasaan dan kepemilikan itu bisa musnah. Ia lupa bahwa bila mana jasad ini tidak dijadikan al-masjid al-haram, yang terjadi adalah mayat hidup alias zombie menjadi mayat hidup karena ruhnya tidak berfungsi. Wajar jika Syekh Siti Jenar
merasa kasihan kepada banyak pejabat di zamannya. Syekh Siti Jenar menyadari sepenuhnya bahwa mereka yang menjabat itu pun teman-temannya sendiri. Maka mereka diberi kritikan dan peringatan agar mereka kembali menyadari siapa jati dirinya. Mereka diperingatkan agar tidak merasa paling cukup dan pandai. Mereka diperingatkan agar tidak menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi ulama demi kepentingannya sendiri. Mereka diingatkan agar tidak lupa diri dan menggunakan kaula atau warga untuk kursi kekuasaannya. Para pejabat diingatkan bahwa segenap kekuasaan itu amanah dan akhirnya kembali kepadanya. Bukankah manusia-manusia demikian ini juga pernah diperingatkan oleh Nabi Muhammad SAW di masanya? Disebutkan dalam Al-Quran, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup. Penyakit merasa cukup, pongah dan paling pandai ini juga menghinggapi banyak pemimpin negara maju. Lalu mereka melakukan diskriminasi terhadap manusia dengan mengatasnamakan nasionalisme dan negara. Oleh karena penjajahan secara teritorial sudah tidak masanya lagi, maka mereka melakukan penjajahan sumber daya alam, ekonomi, politik, dan kebudayaan. Mereka hilangkan kodrat dan irodatnya bangsa-bangsa yang hidup di negara-negara belum maju atau sedang berkembang. Dengan kuasa pikiran dan kehendak bertumpu pada badan nafsani alias ego, mereka kuasai bumi ini. Secara tidak sadar, mereka menyatukan ruhnya sehingga tidak ada lagi hubungan ruhnya dengan dia. Baitullah sebagai badan bagi ruhnya mereka kotori sehingga ruhnya mengalami nasib yatim piatu. Ruhnya tidak bisa berfungsi lagi. Akibatnya, kodrat dan irodatnya yang ditanamkan Allah di badan jasad ini tidak terpimpin lagi. Dan hal ini dimanfaatkan oleh iblis dan setan laknatullah sehingga bumi ini menjadi neraka bagi manusia sujana atau manusia yang baik dan pandai, dan menjadi surga bagi manusia durjana atau manusia jahat dan durhaka. Syekh Siti Jenar mengingatkan agar kodrat dan irodat yang sudah berwujud najis, kotor, dan menjadi racun itu segera dibersihkan. Kodrat dan irodat yang demikian itu harus segera ditinggalkan karena tidak bisa dibawa ke alam kelanggengan. Bila kodrat dan irodat ini dituruti, maka manusia akan hidup di alam kematian. Meskipun pada lahirnya manusia yang menyandangnya masih hidup. Inilah yang dikatakan oleh Syekh Siti Jenar bahwa dia bertekad mengakhiri kematian yang dialami di dunia ini, dan dia bertekad untuk menempuh kehidupan yang abadi. Kalbu mukmin harus dijaga tetap bersih karena di sanalah iman atau ruhnya bersemayam. Kodrat dan irodat yang tumbuh dari dalam kalbu mukmin berada di bawah pimpinannya. Hal inilah yang tetap dipertahankan dengan kokoh oleh Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam, yang digambarkan Kanjeng Nabi Ibrahim merupakan orang yang tidak pernah ragu dan imannya sangat mantap. Oleh karena itu, Kanjeng Nabi Ibrahim senantiasa dapat mendengarkan suara Tuhan. Nah, menurut Syekh Siti Jenar, kodrat dan irodat harus senantiasa bersih dan tidak menjadi kotor dan yang akan meracuni hidup ini.